Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Neni Oktavia. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang tahap-tahap dakwah Nabi Muhammad SAW yang saya ketahui. Dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi beberapa tahap yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama tahap rahasia, yang kedua tahap terang-terangan di Mekah, dan tahap di Madinah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahap rahasia. Tahap rahasia itu berlangsung selama 3 tahun. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara rahasia atau diam-diam kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang diyakini akan menerimanya. Dakwah ini dilakukan untuk menghindari reaksi keras dari kaum Quraisy yang masih fanatik terhadap paganisme. Beberapa orang yang masuk Islam pada periode ini yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Harisah, dan juga para sahabat dekat Abu Bakar. Melalui Abu Bakar masuk pula Utsman bin Affan, Zubair bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya, termasuk beberapa budak dan fakir miskin. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya tahap terang-terangan di Mekah. Setelah tahap rahasia, dakwah dilakukan secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Strategi dakwah di Mekah termasuk di Bukit Safa dan penyampaian ajaran Islam kepada Bani Hasyim. Dakwah di sini itu melakukan dapat bentrokan atau penolakan dari kaum Quraisy yang khawatir ajaran Islam akan mengancam tradisi mereka. Dakwah kepada keturunan Abdul Thalib, hal yang dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga yaitu surat Asy-Syura ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka semua beriman. Akan tetapi Abu Lahab beserta istrinya mengutuk Nabi sehingga turunlah surat Al-Masad ayat 1-5. Karena tekanan yang semakin besar, Rasulullah SAW dan kaum muslimin tersebut hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah inilah tahapan ketiga terjadi. Dakwah dilakukan lebih luas dan terstruktur. Beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, mengadakan perjanjian dengan kaum-kaum Yahudi, dan mempersaudarakan kaum-kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau juga membangun ekonomi rakyat dan mendirikan beberapa pasar. Selain itu, beliau juga melakukan dakwah dengan cara politik, pendidikan, dan pengajaran agama. Dakwah dilakukan kepada semua orang setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini dakwah ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya kepada penduduk Mekah saja, tetapi golongan semua ataupun yang berkunjung ke kota tersebut. Dengan usaha yang gigih tanpa mengenal lelah, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi semakin hari semakin bertambah, terkhusus kaum wanita, budak, dan pekerja serta orang miskin. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah orang lemah, namun mereka sangat sungguh-sungguh dan semangatnya semakin membaja. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan ini, semakin hari semakin bertambah jumlahnya, dan pemimpin Quraisy mulai pula berusaha menghalangi dakwah Rasulullah, bahkan semakin keras dari sebelumnya. Tantangan yang mereka luncurkan, menurut Ahmad Salbi, ada 5 faktor yang dapat mendorong orang Quraisy menantang dakwah Islam. Yang pertama yaitu para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang adanya hari kebangkitan. Yang kedua, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada Nabi itu juga termasuk tunduk kepada Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, takut kehilangan mata pencarian karena mereka itu semua menjual patung, sementara Nabi Muhammad SAW sangat melanggar atau melarang menyembah patung. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Yang kelima yaitu taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurut berakar pada bangsa Arab. Sekian dulu ringkasan singkat saya mengenai tahap-tahap dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.